semua menggunakan jaringan gitu kan, jaringan telepon gitu. Nah, ke sejarahnya dulu, bahwa teknologi jaringan mobile atau jaringan telepon itu pada awal mulanya dulu digunakan itu untuk mempermudah orang-orang untuk berkomunikasi, hanya untuk berkomunikasi saja. Kalau dulunya itu cara berkomunikasi itu menggunakan dua kabel yang dihubungkan antara dua perangkat yang disebut dengan telegraf. Itu ya, pertama dulu itu telegraf namanya. Nah, caranya si telegraf itu melakukan komunikasi antara telegraf yang satu dengan telegraf yang lain dengan dihubungkan ke menggunakan kabel tadi, dan tidak bisa dihubungkan ke telegraf lainnya gitu, hanya dua saja gitu, komunikasi antara dua orang gitulah. Kemudian kesininya seiring berjalannya waktu, para ilmuwan itu mencoba mengembangkan sebuah alat mungkin yang menggunakan yang bisa digunakan tanpa menggunakan kabel. Contohnya Bapak Alexander Graham Bell pada tahun 1876 akhirnya menemukanlah sebuah alat yang dinamakan dengan telepon gitu. Nah, ini yang akan kita bahas mengenai jaringan seluler atau jaringan network untuk berkomunikasi secara mobile. Nah, ya, perkembangan arsitektur jaringan telepon berkembang sangat pesat ya. Hingga kini ada yang dinamakan 5G kalau sekarang ya. Sudah mulai dikembangkan, sudah mulai disosialisasikan juga. Namun yang pertama, jaringan apa sih yang digunakan oleh jaringan telepon ini? Pertama ada GSM atau Global System for Mobile Communication, itu singkatannya. Nah, GSM mulanya singkatan dari Grup Spesial Mobile, merupakan sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Nah, GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. Nah, teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman, itu mekanismenya ya. Jadi si teknologi ini caranya itu menggunakan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan. Nah, GSM dijadikan standar global untuk komunikasi seluler, sekaligus sebagai teknologi seluler yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, kemudian perkembangan arsitektur teknologi jaringan seluler itu maju ke era jaringan 1G atau first generation ya. 1G itu artinya generasi ke-1. Nah, jadi generasi 5G ini adalah teknologi komunikasi pertama yang masih menggunakan sinyal analog untuk komunikasi. Nah, teknologi ini diperkenalkan pada tahun 1970-an gitu. Nah, teknologi generasi 5G ini, generasi pertama ini hanya bisa mengirim pesan dengan sinyal radio dalam frekuensi yang berbeda gitu. Nah, frekuensi yang digunakan pada sistem komunikasi seluler dengan menggunakan sistem analog FM. Nah, kalau dulu ya yang 5G ini yang umumnya dikenal dengan AMPS, namanya Advanced Mobile Phone System, dan TACS. Nah, teknologi ini tadi pertama ditemukannya tahun 70-an. Pada saat itu, teknologi generasi pertama ini hanyalah teknologi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi secara lisan saja gitu. Ya, kalau dulu meren kebayang ya HP tahun 70-an gitu, HP yang masih
gede itu teleponnya. Nah, nyata apa? Itu teh hanya bisa digunakannya secara lisan saja, artinya hanya untuk bisa nelpon saja, merenan belum seperti sekarang bisa mengirim gambar atau video call seperti sekarang, belum lah kalau dulu mana. Teknologi ini kecepatannya berkisar hanya 14,4 kb per sekon saja, sehingga kekurangannya yang dulu itu keterbatasannya yaitu suara yang dihasilkan tidak terlalu jelas atau noise dan tidak dapat melakukan pengiriman dan penerimaan pesan teks serta belum dapat digunakan dengan akses internet ya atau browsing lah kayak sekarang gitu. Jadi jaringan 1G atau One Generation ini hanya bisa digunakan untuk melakukan pesan secara lisan saja atau suara saja gitu. Nelpon lah berarti gitu. Maju yang kedua yaitu jaringan 2G atau generasi kedua. Nah, teknologi generasi kedua ini ditemukan kisaran tahun 90-an, tahun 1990-an ke sinilah gitu. Teknologi ini muncul pertama kalinya dengan teknologi jaringan seluler digital dengan sistem GSM dan CDMA. Nah, yang bisa dibilang memiliki banyak kelebihan dibanding teknologi sebelumnya tentunya. Kelebihannya yaitu dalam berkomunikasi secara lisan, suara akan terdengar lebih jernih. Nah, kelebihan dari teknologi generasi kedua ini atau 2G ini yaitu suaranya lebih jernih gitu ya. Tapi tetap ini masih hanya digunakan untuk komunikasi secara lisan. Artinya belum bisa pesan teks, apalagi kayak sekarang gitu kan untuk browsing dan lain sebagainya gitu. Hanya untuk bisa nelpon, belum bisa dipakai SMS gitu. Itu tadi pertama 5G, kemudian 2G atau generasi kedua. Nah, maju selanjutnya ada jaringan 2,5G atau GPRS. Kita kenal dengan GPRS. GPRS itu singkatan dari General Packet Radio Service. Merupakan satu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan teknologi circuit switch pada data CSD. Nah, sistem GPRS dapat digunakan untuk gambar. Nah, mulai pada jaringan GPRS itu kita bisa melakukan transfer data melalui gambar atau ada yang namanya MMS gitu itu ya. Nah, Wireless Application Protocol WAP dan World Wide Web WWW. Nah, jadi kita sudah bisa mengakses internet gitu di jaringan GPRS ini gitu. GPRS memungkinkan layanan jaringan data yang selalu siap pakai, kapasitas lebih tinggi, akses konten layanan berbasis internet atau berbasis komunikasi PSD, paket switch data itu. Artinya di GPRS ini sudah yang kita istilah kenal dengan data gitulah. Data paket gitu, paket data itu yang bisa mengakses internet gitu. Kecepatannya dari kisaran 56 kbps sampai 115 kbps. Jadi lebih kencang ya gitu. Perkembangannya semakin ke sini, kecepatan mengakses internetnya itu lebih kencang gitu. Nah, sehingga memungkinkan di jaringan GPRS ini bisa digunakan untuk pengiriman data multimedia ke komputer, notebook dan handheld komputer. GPRS menggunakan sistem komunikasi paket switch sebagai cara untuk mentransmisikan datanya. Nah, itu maju ke GPRS itu kita sudah bisa tadi ya mengirim gambar, kemudian mengakses World Wide Web WWW tadi. Maju setelah GPRS ada jaringan 2,7G atau generasi
Selanjutnya, atau kita kenal juga dengan jaringan EDG. Nah, EDG diperkenalkan oleh AT&T di Amerika Serikat pada tahun 2003. Secara teknis, sebetulnya EDG telah memenuhi standar 3G yang ditetapkan oleh ITU. Nah, teknologi ini dapat mengirimkan data lebih cepat dari yang sebelumnya, yang GPRS tadi ya. Mampu menyalurkan data dengan kecepatan hingga 3 kali kecepatan GPRS, yaitu 384 KB per second. Ini jaringan EDG. Jadi intinya masih sama yang 2,5G tadi atau GPRS tadi, tapi kecepatannya lebih tinggi, gitu. Lebih cepat lah. Sudah bisa mengirim gambar, sudah bisa mengirim WAP tadi ya, dan mengakses www. Selanjutnya, ini jaringan seluler ini masuk ke generasi ketiga. Tadi sebelumnya masih generasi kedua, ini masuk ke generasi ketiga. Nah, generasi ketiga atau 3G, third generation, dikembangkan oleh suatu kelompok yang diakui para ahli dan pelaku bisnis yang berkompeten. Nah, intinya gini, kecepatan 3G itu sudah bisa mentransfer data sebesar 144 kbps pada user 1 km per jam. Nah, sampai kecepatannya itu sampai maksimal 2 Mbps. Jadi lebih cepat tuh. Nah, teknologi 3G diciptakan pada tahun 2000-an ya. Teknologi ini dapat mengakses internet kecepatan transmisi dan lumayan kencang dibanding yang generasi sebelumnya, dibanding generasi kedua tadi. Nah, kecepatan transmisi pada teknologi 3G ini dapat mencapai 384 kbps sampai 2 Mbps tadi ya. Nah, dengan adanya kecepatan ini, teknologi dapat melakukan komunikasi pesan berupa gambar. Tidak hanya teks saja, tidak hanya teks atau suara saja, tetapi seperti face to face juga dapat dilakukan dengan komunikasi ke luar negeri dengan biaya yang murah dan terjangkau. Gitu. Di jaringan 3G ini, kelebihan dari generasi kedua itu kita sudah bisa melakukan face to face, jadi kayak video conference mungkin seperti ini ya. Dan keunggulannya itu dapat kita itu melakukan komunikasi ke luar negeri dengan biaya yang murah dan terjangkau gitu. Jadi memangkas biaya gitu. Dibanding jaringan-jaringan yang sebelumnya gitu kan, jaringan-jaringan telepon itu mungkin kalau kita berkomunikasi dengan orang yang di luar negara kita itu biayanya mahal. Tapi setelah adanya generasi ketiga ini, itu akan memangkas biaya gitu. Itu lebih memangkas biaya. Gitu. Nah, kecepatannya sih itu dapat melayani layanan data broadband seperti internet, video, musik, games gitu ya, dan demand lain yang memungkinkan kita dapat memilih program musik, video, atau game semudah memilih channel di TV gitu. Itu tadi kelebihan generasi ketiga ini dibanding generasi kedua dan pertama tadi. Selanjutnya, oh ya, ada jaringan LTE. Jaringan LTE itu singkatan dari long term evolution yang ditemukan pada tahun 2009. Nah, di mana teknologi ini digunakan untuk mengacu ke teknologi 4G yang belum sempurna. Nah, jadi ini mah ngaclok nih, salah, harusnya 4G dulu, tapi gak apa-apa lah. Kecepatan transmisi pada teknologi ini tergantung pada kategori LTE-nya sendiri. Nah, jadi ini mah harus ke 4G dulu ya. Kita bahas 4G sebelumnya. Nah, sebelum ke 4G ada 3,5G atau generasi ketiga masih di jaringan 3,5G atau di generasi ketiga, atau disebut juga dengan HSDPA, High Speed Downlink Packet Access.
Kalau di jaringan telepon kita sebelum adanya 4G itu nih ada di atasnya teh H gitu ya. H itu singkatan dari atau ya kependekan dari HSDPA ini. Nah, HSDPA adalah perkembangan dari 3G. HSDPA masih berjalan pada platform 3G. Nah, secara teori memberikan layanan suara, video maupun akses internet dengan kecepatan hingga 3,6 Mbps. Ini sudah masuk ke angka 3 Mbps ya. Kalau tadi di generasi kedua itu atau di apa 3G itu maksimalnya hanya 2 megabyte per second. Kalau di jaringan HSDPA ini sudah masuk kecepatannya itu di angka 3 Mbps atau 3,6 Mbps tepatnya, atau 9 kali lebih cepat dari jaringan 3G. Nah, setelah 3G tadi, belakangan ini kita mengenal dengan jaringan 4G. Jaringan 4G ini digunakan untuk mengakses komunikasi dan mengakses internet seperti melakukan komunikasi via suara itu kan, seperti di WhatsApp itu sekarang kita lakukan itu teks, gambar. Tidak hanya itu, bahkan teknologi ini ketika ditemukan pertama kali pada tahun 2013, kecepatan yang dimiliki ini sudah mencapai 100 Mbps sampai 1 Gbps atau 1 giga per second. Nah, keunggulan dari 4G atau kelebihan 4G dari generasi ketiga sebelumnya, ini masuk ke generasi keempat nih, 4G ini kecepatannya itu sudah mencapai maksimal itu ke angka 1 giga. Jadi intinya lebih cepat lah gitu. Lebih cepat. Fungsinya sama seperti tadi, mengakses, ini bisa mengakses pesan suara gitu kan, kemudian teks, SMS gitu ya, dan gambar gitu ya, tentunya dengan resolusi yang lebih jernih dan kecepatannya juga lebih cepat gitu ya di jaringan 4G ini. Nah, setelah 4G tadi ada LTE. LTE itu mana? LTE. Nah, ini. Nah, mengacu ke teknologi 4G yang belum sempurna gitu kan ya. Jadi ya sebelum 4G ini, LTE ini 4G yang belum disempurnakan lah gitu. Kecepatan transmisi pada teknologi ini tergantung pada kategori LTE-nya itu sendiri gitu. Nah, setelah jaringan 4G, perkembangan jaringan telepon atau jaringan seluler pada saat ini yang masih dikembangkan gitu ya, ada yang namanya jaringan teknologi 5G atau generasi kelima. Teknologi 5G ini adalah teknologi mobile seluler terbaru dengan kecepatan transmisi data maksimal sampai 800 giga per second gitu. Jadi sudah sangat cepat ya, bisa mengakses data, bisa mengakses ya file-file yang berukuran sangat besar dengan cepat tentunya gitu. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk melakukan yang disebut rumah pintar yang akan digunakan untuk memantau dan mengatur rumah serta peralatan rumah lainnya. Jadi jaringan ini sudah bisa dikembangkan untuk apa ya, yang disebutnya teh para pengembang sekarang itu ada yang istilah rumah pintar. Jadi yang beredar ke depannya, mungkin ke depannya itu perabotan rumah, kemudian alat-alat di rumah kita itu bisa diatur secara digital mungkin gitu ya. Bisa kita komando melalui
handphone mungkin gitu dengan teknologi jaringan ini gitu 5G. Nah, serta dengan sebuah komunikasi dan streaming dengan dengan internet saja gitu tadi. Oh ya, jadi mengatur rumah itu bisa digunakan dengan internet. Nanti mah kedepannya dengan teknologi 5G ini. Kemudian dapat digunakan untuk membuat inovasi-inovasi terbaru seperti inovasi smart home. Tadi sudah ya, rumah pintar. Bisa juga untuk smartphone atau telepon pintar, di mana dibutuhkan sebuah koneksi internet yang mengirim dan menerima informasi data-data tidak Kemudian contohnya lagi yang bisa digunakan oleh teknologi generasi kelima ini untuk mobil mungkin atau kendaraan-kendaraan nanti bisa menggunakan jaringan seperti ini gitu, seperti kita halnya mengemudi mobil menggunakan handphone gitu, bisa dikomunikasikan atau bisa dikendalikan menggunakan handphone nanti ke depannya gitu, menggunakan jaringan ini gitu. Nah, dan tentunya masih banyak lagi yang bisa digunakan ke depannya menggunakan jaringan generasi kelima ini gitu. Kita tunggu sajalah ke depannya seperti apa perkembangan teknologi dunia ini menggunakan ke depannya menggunakan internet gitu kan ya, menggunakan jaringan wireless ini untuk mengendalikan alat-alat atau mengendalikan barang-barang di sekitar kita nanti mah gitu. Mungkin kita mengandalkan robot bisa jadi gitu, untuk kegiatan sehari-hari. Nah, itu saja mungkin mengenai perkembangan jaringan seluler yang berkembang sampai saat ini, dimulai tadi dari generasi pertama atau first generation ya, sampai ke jaringan yang sedang dikembangkan sekarang yaitu jaringan 5G tadi. Berikut dengan contoh-contoh prototype atau hal-hal yang akan kita dapatkan ke depannya mungkin setelah jaringan seluler ini telah sempurna dikembangkan. Kesimpulannya dari pembahasan ini bahwa ponsel bukan lagi masalah alat komunikasi untuk kita, tetapi juga banyak mencakup kegiatan-kegiatan seperti membuat membuat alat dengan konsep IoT. Kini banyak sensor yang ditanam di sebuah ponsel sehingga terhubung dengan banyak jaringan, terhubung dengan banyak perangkat juga gitu yang bisa kita tadi kendalikan dengan sebuah alat ponsel saja menggunakan jaringan seluler tadi. Sehingga kita dapat menggunakannya untuk banyak kegiatan yang berkaitan dengan teknologi jaringan seluler. Nah, tetapi masukannya mungkin atau peringatannya buat kita atau pesannya buat kita, dengan semakin berkembangnya teknologi jaringan seluler ini, fasilitas semakin canggih, alat-alat semakin canggih yang tersedia di masa kini, tentu saja semestinya harus dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin gitu ya oleh kita yang pertama sebagai penggunanya itu. Nah, dan penggunaan smartphone atau jaringan wireless ini hendaknya memperhatikan etika yang sudah ada sehingga tidak mengganggu lingkungan atau tatanan hidup yang ada di sekitar kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan baru untuk teman-teman mengenai perkembangan jaringan seluler yang ada sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Pak Hari. Tema topiknya ini menarik ya.
Dan penyampaiannya juga bagus ya, mungkin Pak Hari kan sekarang udah semester 7 ya di akhir. Untuk iya DP tadi masih semester 5 udah bagus, mungkin nanti di semester 7 lebih bagus lagi kayaknya. Kalau Pak Hari kan tinggal satu lagi ya, nanti PLP sesungguhnya ngajar. Nah sesungguhnya seperti itu ngajar itu Pak Hari. Cuman nanti mah kebanyakan praktikum ya, praktikumnya seperti apa. Oke, Bapak kasih tambahan dulu ya. Atau mau dari teman-teman dulu? Ada yang mau ditanyakan atau dari Bapak dulu? Silakan. Oh iya, Biar mungkin tahu ada biar yang tanya jawab ditanyakan Pak Hari. tadi. Lupa dia terlupa di ini. Dari rekan-rekan ada yang mau bertanya mengenai Nggak ada suaranya Pak Hari? gimana Pak? Kenapa jadi nggak ada ya? Suara Bapak ada nggak? Ada Pak, ada. Ada Pak, ada. Pak Hari nggak ada, jadi nggak ada Pak Hari. Oh, nah. Ke yang lain ada nggak? Ada yang Pak Hari. Ada Pak. Pak Hari nggak ada suaranya. Ada kok Pak. Ada. Sok coba sekarang Pak Hari. Ada Pak, tes. Halo. Ada. Sekarang ada Oh lagi. ya. Ya, Sok, silakan mangga. Bapak. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan mengenai ini perkembangan teknologi jaringan seluler. Kalau nggak ada, bisa dilanjut mungkin Pak. Iya, boleh ya. Dari Bapak ya Pak Hari ya. Disimpulkan. Di sini selain sebentar. Di sini tadi yang dibahas mengenai jaringan wireless ya, dari mulai 1G gitu ya, sejarahnya sampai dengan 4G. Adapun di sini yang perlu kalian ketahui, selain dari fasilitas aksesnya itu adalah dulu kalian mengenal mungkin ya, yang handphone itu kalian mengenalnya sudah yang zaman apa? Mungkin sudah zaman yang canggih ya. Dulu Bapak memperhatikan ketika masuk ke tahun 2000-an itu, yang namanya handphone itu ya handphone biasa saja. Warnanya kan cuman hitam saja ya, backgroundnya seperti itu. Dan fasilitasnya itu hanya untuk telepon saja. Betul itu ya. Dan masih handphonenya itu ada antenanya gitu ya. Semakin banyak antenanya bagus, jaraknya juga semakin bagus. Nah yang kedua terus berkembang. Ada telepon, ada SMS. Kalau hanya kalau hanya SMS aja dulu juga ada. Mengenal tidak kalian yang namanya pager? Belum Pak, kayaknya belum. Belum ya. Ada dulu juga pager. DP mengenal tidak pager? Itu hanya untuk mengirim ini mungkin ya, mengirim pesan teks. Betul. Hanya ngirim bunyi titit gitu ya, tapi tidak bisa dipakai telepon. Ada dulu juga perkembangannya seperti itu. Kenapa Bapak tahu? Karena memang di dalam hal itu dulu ada, Bapak tahu gitu seperti itu. Nah, setelah itu barulah ada yang namanya belum smartphone, belum Android. Ada yang handphone biasa, fasilitas internet ada nyambung. Cuman di sini untuk multimedia mungkin ya dikatakan bisa mengirim gambar, suara, MMS, multimedia service. Itu mengirimnya itu tergantung dari bukan kuota. Dulu pakai kuota bayar. Misalkan pulsa kita berapa, pakai pulsa bukan kuota dulu itu. Jadi pulsanya semakin banyak yang dikirim, gambarnya semakin banyak juga, kuotanya, rupiahnya makin banyak juga. Ya, nah berkembang terus perkembangan zamannya sekarang mungkin 4G lah, kita persingkat aja di 4G. Nah udah smartphone. Yang dikatakan dengan smartphone itu fasilitas dari wireless yang diperoleh betul sekarang ada semua. Coba menurut kalian yang tidak ada apa sekarang di smartphone? Ya ada semua di situ di smartphone. Tambahannya telepon, SMS, voice note,
video dan lain sebagainya itu udah satu paket. Selain daripada perkembangan handphonenya, jaringannya, perangkatnya, dulu hanya menggunakan yang namanya kabel UTP ya. Sekarang kalian kemarin udah dipraktekkan membuat kabel jaringan fiber optik, sama itu juga. Jadi ketika kebutuhan-kebutuhan perangkat dan fasilitas yang dibutuhkan, aksesnya juga berubah. Ya, seperti itu. Jadi sekarang benar yang dinamakan smartphone dengan berbasis jaringannya itu udah 4G, udah benar, sekarang udah adanya, dan kalian penggunanya sebagai penggunanya. Tadi Pak Hari mengatakan mungkin, bukan mungkin Pak Hari, tapi betul sekarang adanya. Ada di Bandung itu Kota Baru Parahyangan Pak Hari ya. Di Bogor ada. Itu benar semuanya udah wireless. Jadi satu rumah itu dikondisikan dengan handphone. Itu sudah ada ya Pak sekarang? Sudah ada. Ya, jadi cobalah nanti di browsing lah, banyak contoh-contohnya perumahan yang menggunakan WiFi wireless semua. Semua perangkatnya sudah. Ada lagi di film-film juga sudah. Cuman di kita di Indonesia suka terlambat. Di luar negeri sudah ada. Di kota-kota besar sudah ada. Yaitu menggunakan itu. Contohnya yang sederhana, CCTV itu bisa diakses pakai handphone. Ya. Iya, itu seperti itu. Monitoring, ada mematikan dan menyalakan listrik, lampu dari jauh menggunakan handphone. Bisa, ada aplikasinya khusus semua. Jadi sekarang tidak menutup kemungkinan besar. Bagaimana dengan proses untuk 5G? Tidak menutup kemungkinan besar, hal-hal yang lainnya pasti terjadi. Selain dari teknologinya lebih canggih, ya, teknologinya canggih, perangkatnya lebih canggih, ya, maka didukung dengan fasilitas wireless juga canggih. Ya contohnya aja sekarang gitu di kendaraan bermotor ataupun mobil ya sudah pakai remote sekarang. Itu juga sama aksesnya. Wireless, sudah menggunakan wireless keyless gitu ya, seperti itu. Ya, itu mungkin tambahan dari Bapak aja ya. Terima kasih pemaparannya dari DP dan dari Pak Hari. Silakan ada tambahan lagi atau menanyakan, silakan langsung ke Pak Hari aja. Terima kasih Pak Hari, sekarang udah bagus, kamu udah bagus. Ya, Alhamdulillah, masa nggak ada perubahan lah. Bagus, pertahankan itu ya. Silakan dari DP atau dari yang lainnya ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Kalau dari DP enggak ada Pak. Sudah jelas ya DP-nya tidak ada? Ya, sudah jelas. Oke, terima kasih. Tadi juga yang pertama dari BP juga sudah jelas ya mengenai teknik penggambaran dan lain sebagainya. Oke, kalau tidak ada lagi, Bapak cukupkan. Sekian dan terima kasih ya, ilmunya ilmu baru dan sangat bermanfaat. Jadi temuan teknologi mengenai wireless dan lain sebagainya di lapangan dari dulu, cuman kalian mengenalnya sekarang udah yang sangat canggih, udah di 4G ya, tidak mengenal yang dulu SMS gitu ya. Ya sangat beruntung lah teknologi dimanfaatkan untuk hal yang benar. Oke, itu aja, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Bapak tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Iya Bapak, sama-sama.